Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, setelah pulang dari Isra dan Mi'raj, karena itu perjalanan malam hari, beliau pulang sudah pagi. Pada saat itu pagi sudah mulai kelihatan matahari di pagi hari. Awal pagi kita di waktu syuruk, gitu kan. Duduklah Nabi SAW di depan Ka'bah. Duduk depan Ka'bah, merenungi kejadian semalam ini, kejadian yang spektakuler, yang luar biasa. Duduk Nabi SAW merenungi lewat Firaunnya umat ini, Abu Jahal. Ini orang julukannya di Mekah Abul Hakam, orang yang bijaksana gitu. Dan pada saat itu dia raja di Mekah. Tapi Nabi SAW suruh kita panggil dia siapa? Abu Jahal. Jahal ini super goblok. Bukan cuma goblok, super goblok. Luar biasa. Kenapa dikatakan begitu? Orang Mekah bilang Abu Hakam, dia dikatakan Abu Jahal. Karena Abu Jahal ini sama Abu Sufyan itu setiap malam dengar Al-Quran yang Nabi baca di rumah Nabi SAW. Setiap malam datang dengar, mereka diam-diam. Misalnya ini tempat tisu, ini rumah Nabi SAW, nanti Abu Jahal di sini, Abu Sufyan di sini, ada satu lagi temannya di belakang. Jadi mereka nggak saling tahu nih. Sampai pagi mereka dengar tuh ayat Al-Quran. Waktu mereka pulang, ketemu tiga-tiga. Lo saling tanya, kenapa kalian sini? Kenapa kalian sini? Kenapa kamu sini? Kenapa kamu sini? Oh, kami dengarkan, saya dengarkan ayatnya yang Muhammad baca. Kata Abu Jahal, kita janjian, nggak boleh terulang. Kalau masyarakat Mekah tahu kita dengar apa yang Muhammad baca, nanti beriman semua nih. Sepakat ya, sepakat, nggak ada yang hilangi. Besok malam datang lagi tiga-tiganya. Karena mereka satu sama lain menyangka temannya nggak bakal datang. Penasarannya, ketemu lagi pagi, sepakat lagi, jangan ulangi ya. Hari ketiga ulangi lagi. Datang lagi tiga-tiganya. Ini kejadian nyata dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan itu. Maka tiba-tiba saja setelah itu, saya lupa namanya satu orang, tokoh Quraisy itu, yang bilang sama Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, bagaimana pendapatmu apa yang kau dengar dari Muhammad? Kata Abu Sufyan, yang saya tangkap, ini kita bukan anak-anak nih. Ini apa yang kita dengar 3 hari kita janjian tidak datang, tapi kita datang terus karena penasaran. Ini pasti ada sesuatu. Bagaimana pendapatmu? Kata Abu Sufyan, ada yang saya mengerti dan punya makna yang tinggi, bagus. Ada yang saya tidak mengerti, tapi saya yakin itu kebenaran. Kata yang satu ini, saya juga begitu. Saya yakin ini kebenaran. Kita tanya Abu Hakam. Datangi rumahnya Abu Jahal. Wahai Abu Hakam, apa pendapatmu yang kau dengar 3 hari dari Muhammad? Apa Abu Jahal bilang apa? Demi Allah, kan orang Mekah makin kata demi Allah. Mereka tahu, mereka ikuti ajaran Nabi Ibrahim AS. Cuma mereka musyrik. Mereka datangkan berhala, dijadikan perantara dengan Allah. Allah nggak mau tuh, gitu kan? Makanya bilang, demi Allah saya tahu Muhammad benar. Kata dia. Loh, kata Abu Sufyan, lalu kenapa kau tidak beriman? Kamu raja kami, kalau kau beriman, ini satu Mekah beriman semua nih. Apa kata dia? Ini fanatisme, kebodohan nih. Ini sebab julukan Abu Jahal keluar. Dia bilang, dari dulu sukunya Muhammad sama suku aku bersaing di Mekah. Mereka berikan makan minum jemaah haji, kami juga berikan makan minum jemaah haji. Mereka buat pasukan untuk membela Mekah, kami juga buat pasukan membela Mekah. Pokoknya apa yang mereka buat, kami buat. Sehari buat mereka, sehari buat kami. Jadi bersaing terus. Sekarang dari sukunya Muhammad keluar Nabi, sukuku tidak ada nabinya. Kalau aku beriman berarti sukuku kalah. Hanya itu, fanatisme kebodohan gitu. Dia bilang, maka itu saya tidak akan beriman sama Muhammad. Gara-gara perkataan dia itu, Abu Sufyan dan ini juga ikut-ikutan ya. Satu Mekah semua nggak mau. Tentu Abu Sufyan nanti ini masuk Islam setelah masuk kota Mekah. Tapi pada saat itu tidak mau juga. Baiklah. Ini sebab julukan keluar Abu Jahal. Lewat dengan Abu Jahal. Lalu dia lihat Nabi SAW lagi merenungi, kayak ada sesuatu lagi difikirin. Dia bilang, wahai Muhammad, kalau bahasa kita ginilah, bahasa sederhana riwayat itu, kenapa kau melongo-longo seperti ini? Kok kamu kayak orang bingung, ada apa? Nabi SAW dengan polosnya ceritain, semalam, ini yang diceritain kepada Abu Jahal nih. Ini yang paling benci sama Islam. Kata Nabi SAW, semalam datang kepada saya malaikat bernama Jibril. Jibril datang membawa burak. Burak itu kuda bersayap. Ini kuda bersayap sampai hari kiamat tidak ada nih kalau di kehidupan kita. Zaman itu, sekarang saja orang tidak percaya kalau ada kuda bersayap gitu kan. Apalagi zaman kuda bersayap, terbang. Sayapnya di atasnya terbang. Dimanapun matanya lihat sebuah tempat, kakinya sudah di sana. Lalu saya tiba di Palestina. Turun di Masjid Aqsa, saya sholat. Saya imami para nabi-nabi. Nabi-nabi ini 120.000 orang. Bagaimana bisa? Allahu a'lam. Nabi sampaikan, saya imam. Lalu kemudian saya naik di atas burak, saya mi'raj ke langit.
Di langit pertama ketemu dengan Adam, langit kedua ketemu dengan Nabi yang bersaudara sepupu, Isa dan Yahya. Langit ketiga ketemu dengan Idris, langit keempat ketemu dengan Yusuf, langit kelima ketemu dengan Harun, keenam Musa, ketujuh Ibrahim alaihissalam. Tentu kisah Isra Mi'raj panjang ya, karena perjalanan antara Mekah ke Palestina itu selama perjalanan Nabi SAW diperlihatkan tentang jenis-jenis azab kubur. Saya nggak ceritain di sini. Ya jelas Nabi SAW ceritain semua tuh, apapun yang terjadi. Saya ringkaskan saja. Thank you.